Pemimpin negara merupakan peran yang krusial dalam suatu negara. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin negara membuat keamanan dan keselamatannya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam konteks Indonesia, terdapat pasukan khusus yang bertugas untuk memastikan keamanan dan keselamatan presiden sebagai pemimpin negara atau yang dikenal sebagai pasukan pengamanan presiden atau Paspampres. Kehadiran Paspampres di Indonesia pun melalui lika-liku peristiwa sejarah. Oke, langsung aja kita bahas sejarah tentang Paspampres. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu sejarah-sejarah menarik lainnya. Tokomu Kosakutai. Pengawalan presiden pertama kali dilakukan oleh pemuda Tokomu Kosakutai atau Kesatuan Polisi Macan. Pasukan ini pertama kali mengawal Presiden Soekarno pada saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 dengan membawa senjata. Diketahui pasukan yang terdiri dari 8 pemuda ini bermarkas tidak jauh dari lokasi pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur. Dan sejak saat itu ditugasi untuk mengawal Presiden Soekarno. Tokomu Kosakutai kemudian diubah namanya menjadi Polisi Pengawal Presiden. Detasemen Kawal Pribadi atau DKP. Presiden Soekarno kemudian membentuk Detasmen Kawal Pribadi atau DKP pasca dipindahnya ibu kota RI ke Yogyakarta pada tahun 1946 guna melancarkan operasi pemindahan para petinggi negara dari Jakarta ke Yogyakarta. 8 pemuda yang tergabung dalam pasukan pengawal presiden melakukan perintah rahasia presiden untuk melakukan operasi pengamanan tersebut. 19 personel selamat. Polisi pengawal presiden kemudian namanya diubah menjadi Detasmen Kawal Pribadi atau DKP dengan Komandan AKBP Mangil Martowijoyo. Pasukan DKP kemudian menjadi pengawal utama Presiden Soekarno yang tercatat telah melakukan pengamanan dan perlindungan nyawanya Bung Karno. Salah satunya pada saat percobaan pembunuhan presiden pada 14 Mei 1962 saat Bung Karno melaksanakan sholat Idul Adha di Istana Merdeka. Resimen Cakrabirawa. Atas inisiasi Jenderal Nasution selaku Menteri Pertahanan saat itu, DKP diubah menjadi Resimen Cakrabirawa lantaran percobaan pembunuhan presiden yang terus terjadi pada tahun 1962. Nama Cakrabirawa diambil dari nama senjata milik Batara Kresna yang berdasarkan cerita lakon Wayang Purwa merupakan senjata penumpas semua kejahatan. Komandan Brigadir Jenderal Muhammad Subur yang pada saat itu ajudan senior presiden ditunjuk menjadi komandan pertama Resimen Cakrabirawa. Pasukan ini juga terdiri dari anggota-anggota terbaik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, hingga kepolisian. Pasca peristiwanya G30 SPKI, Resimen Cakrabirawa dibubarkan. Satgas Pomat. Sebagai respon dari pembubaran Resimen Cakrabirawa, fungsi pengawalan presiden dialihkan ke pembentukan pasukan baru, yaitu Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat atau Satgas Pomat. Satgas yang berada di bawah Direktorat Polisi Militer ini dipimpin oleh Letkol CPM Norman Sasono. Pengawalan presiden, penjagaan keamanan istana negara, dan pelaksanaan tugas-tugas protokoler negara menjadi tugas utama pasukan ini. Satgas Pomat ini dikatakan sebagai bentuk penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno saat itu. Paswalpres. Pada tahun 1970, Satgas Pomat menjadi salah satu bagian ABRI setelah pergantian kepemimpinan menjadi Presiden Soeharto yang pada saat itu merupakan Panglima tertinggi ABRI. Ia mengeluarkan surat perintah Menhankam Pangap nomor /1/1/1976 pada 13 Januari 1976 yang mengubah Satgas Pomat menjadi pasukan pengawal presiden atau Paswalpres serta memuat tugas pokoknya diantaranya sebagai pasukan pengamanan fisik presiden dan penyelenggara fungsi protokoler kenegaraan. Paspampres. Masih di rezim Soeharto, Paswalpres kemudian diubah namanya menjadi Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres pada tahun 1988 karena penggunaan kata pengaman dianggap lebih tepat.
Paspampres yang pada awalnya masuk dalam struktur organisasi TNI kemudian dipindahkan di bawah Pangap pada tahun 1993. Hingga saat ini, Paspampres dibagi menjadi beberapa grup dengan fungsinya masing-masing, yakni grup A untuk mengawal presiden dan keluarga, grup B untuk pengawalan wakil presiden dan keluarga, grup C mengawal tamu negara dan keluarga, dan grup D yang baru dibentuk pada tahun 2014 bertugas untuk mengawal para mantan presiden dan wakil presiden. Itu dia tadi sejarah tentang pasukan pengaman presiden. Kalau Sobat CS tahu tentang informasi yang lainnya, tolong tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!